بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Amma ba'd. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Di waktu yang bersamaan, semua pujian milik Allah. Di waktu yang bersamaan, aku tidak punya pujian. Ketika kita ucapkan memuji Allah dalam bentuk apapun, harus dikembalikan pada diri kita. Barusan kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya amat sangat kecil, tidak berdaya. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, saya kotor. Pasti saya banyak dosa. Tidak mungkin tidak. Subhanallah. Sehebat apapun, sehebat apapun kita tidak lepas daripada dosa. Manusia mahalal khata wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Maka ketika kita mengucapkan Maha Suci Engkau ya Allah saya, ya Allah banyak salah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya, yang tidak salah hanya satu, yaitu yang Maha Suci. Subhanallah. Bagaimana apa yang kita lakukan supaya betul-betul bersih, tidak ada dosa, hanyalah mengakui dosa. Saya ulang lagi, kalau kita ingin betul-betul bersih, harus mengakui bahwa kita berdosa maka beristighfar. Sebaliknya, orang yang merasa bersih, itulah orang yang kotor. Orang yang merasa soleh, itulah orang yang tidak soleh. Orang yang merasa baik, itulah orang yang tidak baik. Orang yang merasa saya banyak salah, ya Allah, itulah orang yang berusaha untuk selalu baik. Saya banyak kekurangan ya Allah, maka dia mengupgrade kualitasnya. Nah, ketika rasa-rasa ini semua ada, maka dia membersihkan jiwa. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka ketika kita taat, bukan hanya sekedar taat, yang penting niat tidak. Tapi ikutilah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukan apapun, itu murni karena Allah Azza wa Jal, kekuatan dari Allah. Dan ketika melakukan kebaikan apapun, harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang betapa banyak orang yang penting niat, yang penting niat. Tidak, yang penting niat dan sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hidup kita tidak boleh lepas dari salawat, sehingga suri tauladan kita yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa kecintaan kita kepada Allah nampak dalam kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa kecintaan kita pada Rasulullah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup yang penting saya berbuat baik. Tidak begitu. Yang penting saya berbuat baik. Tidak begitu. Tetapi kita bagaimana kita berbuat baik karena Allah. Ya. Berbuat baik karena Allah dan sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup yang penting buat baik. Yang penting lillahi ta'alanya. Nggak bisa. Lillahi ta'ala juga harus sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukan sesuatu mencari ridha Allah
Tidak ada lain kecuali mencari ridho Allah. Allah akan ridho apabila kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sudah digariskan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah Rasulullah SAW membersihkan jiwanya? Ikutin dari cara berzikirnya, ya, dari cara perilakunya, itu yang harus kita ikutin. Jangan sampai yang penting saya ingin membersihkan jiwa dengan cara-cara saya. Betapa banyak orang membersihkan jiwa tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apalagi sekarang banyak kreativitas orang membuat sesuatu yang penting saya dekat dengan Allah dengan cara-cara yang aneh-aneh gitu kan. Ya banyak aliran-aliran Islam, ya, intinya dia mau melakukan kedekatan kepada Allah Azza wa Jal, dan banyak kegiatan-kegiatan yang nggak make sense buat Islam. Aliran-aliran tasawuf yang berlebihan kadangkala tidak memahami Islam, dia meninggalkan dunia serta seisinya. Padahal Islam membahas ekonomi, politik, budaya, semua. Jadi Islam itu bukan berarti saya membersihkan jiwa, saya meninggalkan dunia. Tidak, kalau begitu siapa yang menguasai negara ini? Nah, maka itu kita memahami yang sangat mudah bagaimana membersihkan jiwa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alam tara ila alladhina yazakkuna anfusahum. Coba lihat. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya itu suci? Balillah yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila. Subhanallah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang merasa suci? Nah ini sekali lagi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, di mana kita merasa hebat, disitulah Anda tidak hebat. Di mana Anda merasa baik, disitulah orang yang tidak baik. Ketika kita merasa soleh, disitulah ketidaksolehan kita. Ketika kita merasa besar, itulah bosnya Anda itu kecil. Ya, subhanallah. Ini redaksi Al-Quran. Apakah Anda tidak memperhatikan orang-orang yang merasa ini sudah suci, membersihkan diri? Coba kita perhatikan Bapak Ibu, agama-agama lain, apalagi agama-agama lain. Mohon maaf, dalam agama-agama lain aneh bagaimana cara mensucikan diri. Hmm. Para biarawati tidak menikah. Para pendeta-pendeta yang level atas tidak menikah. Begitu juga di ajaran agama Buddha, wanita pun digundul. Subhanallah. Walaupun ritual gundul ada dalam Islam itu tahalul, tapi itu untuk laki-laki. Jadi ini intermezzo saja. Jadi ketika kita ke tanah suci, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, diuji cinta Allah atau cinta diri sendiri, ya, dari yang kecil, motong kuku saja. Seakan-akan Allah mengatakan, hei langit dan bumi milik aku termasuk kuku kamu. Aku milik aku yang punya, aku yang ngatur. Maka nggak boleh motong kuku, eh. Potong rambut pun tidak boleh. Ketika kita dalam keadaan, haram. Rambut, kuku seakan-akan itu hal yang kotor, kecil, sepele. Kata Allah, itu milik aku. Sekecil itu aku yang ngatur. Nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Tapi ketika kita tahalul, dianjurkan untuk laki-laki gundul semuanya. Itu sunnah yang terbaik. Jadi jangan sampai, oh, kalau gundul jelek, masih nggak gundul. Berarti Anda menunjukkan lebih cinta tubuh Anda daripada mencintai Allah. Semua baik lagi tadi. Agama, agama Buddha, kegundul perempuannya. Merasa itulah cara-cara mensucikan diri. Pakaiannya pun seakan-akan pakaian ihram selama-lamanya, tapi warnanya orange gitu kan. Itu apakah Anda itu suci seperti itu?
menggugurkan apa sifat-sifat manusiawi yang diberikan oleh Allah. Kita punya hawa nafsu, ya, kita punya kebutuhan biologis. Nafsu seks ini diletakkan di takwa, yaitu dengan menikah. Tapi kalau diletakkan di fujur, pelecehan seksual, ada perzinahan, ada LGBT lah. Begitu juga nafsu-nafsu duniawi itu harus diletakkan di takwa. Anda punya harta, harus mencintai harta, harus untuk dapat harta, tapi untuk akhirat. Wala tansa nasibaka, jangan sampai Anda di dunia, jangan sampai kita lupa nasib kita di dunia ini. Tapi ingat, wabtaghu fima ataqallahu daral akhirah. Ini untuk mengejar akhirat. Kalau nggak kaya, bagaimana kita mau zakat? Kalau tidak kaya, bagaimana kita mau haji? Ketika kita punya harta, ah, jangan sampai cinta harta itu diletakkan di ujur, maka kotorlah. Maka harta yang diletakkan di fujur mengotori jiwa kita. Harta yang kita letakkan di takwa membersihkan kita. Subhanallah. Maka ada istilah zakat. Nah, zakat itu artinya adalah membersihkan. Subhanallah. Dan sampai harta yang kita cintai, kita letakkan di dada kita yang sebelah kiri, yaitu fujur. Alhamaha fujuraha wa taqwaha, letakkanlah di dalam yang kanan. Maka orang yang betul-betul bersih jiwanya, dia selalu mengeluarkan hartanya membantu orang lain. Nauzubillah, thumma nauzubillah, bagi mereka yang kotor jiwanya, dia selalu mempertahankan hartanya. Dia merasa kalau bersedekah merasa hartanya berkurang. Ingat, orang yang merasa hartanya berkurang hanyalah orang yang merasa punya, dan merasa punya adalah gambaran orang mengotori, menajiskan jiwanya. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita coba kembalikan memudahkan pemahamannya. Lihat tangan saya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak cukup. Bersihkan jiwa Anda. Saya ini kecil. Saya ini debu, nothing. Diciptakan oleh Allah dari tanah yang hitam. Subhanallah. Maha suci Allah. Tidak cukup, bersihkan jiwa Anda. Ya Allah, saya ini kotor. Banyak kesalahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi kalau tidak merasa salah, itulah yang kotor. Jadi membersihkan jiwa itu, Rasulullah SAW memberikan zikiran yang sederhana-sederhana tapi dahsyat. Ya, kualitas dan kuantitas itu menjadi satu kesatuan. Banyaknya zikir itu penting, ya alladzina amanu dzikran katsira. Ini diperintahkan, hai orang-orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Tapi cara berzikir yang membersihkan jiwa dan dikembalikan pada diri kita. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Saya setitik pujian pun tidak punya. Itulah yang membersihkan jiwa. Jadi ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, titik. Wah, ini nggak bisa membersihkan jiwa. Saya ini kecil, jangankan saya. Langit dan bumi serta sisinya kecil. Subhanallah. Disinilah yang disebut dengan zikrullah. Ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Rasa takut itulah yang menunjukkan kita ini bersih jiwanya. Kalau sudah hilang rasa takut, itu fatal. Nah, kembali gitu tadi, ya, redaksi-redaksi Al-Quran. Alam tara ilal ladzina yazakkuna anfusahum. Apakah Anda tidak melihat orang-orang yang merasa suci? Kadangkala kita melihat, mohon maaf, pakaiannya merasa suci. Dari pakainya suci tidak bisa. Hanya gara-gara pakai gamis, terus ini putih, gitu. Semua dengan bawa tasbih. Apakah itu sudah suci? Justru menunjukkan who am I. Itulah kekotoran jiwa. Gitu kan. Balillah yuzakki man yasha. Tapi Allah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki.
Dan ingat Bapak Ibu cinta Allah SWT, zikiran kita bukan di lisan saja, bukan di pemahaman, tapi di hati. Allah tidak melihat fisik kita, tapi melihat hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin la yanzuru ila qulubikum. Ya Allah tidak melihat fisik kita, raga kita, wajah kita, tapi yang dilihat adalah hati. Selalu saya ilustrasikan, saya analogikakan bahwa kalau kita akan kedatangan tamu yang kita beresin mana? Apakah lemari pakaian kita? Kan tidak. Apakah kulkas Anda? Kan tidak. Yaitu yang kita beresin dulu pertama kali ada ruangan tamu. Karena tamu akan melihat itu. Di ruangan tamu pasti di situ ada WC kecil untuk tamu biasanya. WC kita bersihkan nanti kalau tamu masuk, jadi yang dilihat itulah yang kita bersihkan, diberesin. Nah, sementara Allah melihat apa? Hati kita. Maka cara membersihkan jiwa itu balikin ke hati kita. Saya akan ulang-ulang berkali-kali ini Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Betapa banyak orang yang sholat seakan-akan hanya setoran fisik dan hafalan. Subhanallah. Saya pernah menjadi makmum di suatu masjid yang besar. Bacaannya Masya Allah, bagus sekali suaranya. Salat Aisyah waktu itu. Rakaat pertama Masya Allah. Suaranya Masya Allah bagus. Dia ngambil kalau adalah surat Ali Imran apa saya lupa surat Ali Imran sekarang. Nah, agak panjang. Rakaat kedua Masya Allah. Lanjutkan yang tadi surat Ali Imran tadi suaranya. Ketika rakaat ketiga dan keempat saya tidak merasakan kenikmatan dalam sholat. Karena Al-Fatihah belum kelar, dia sudah ruku. Allah Akbar. Untungnya masih bisa ditolerir. Kalau tidak bisa ditolerir, saya keluar dari jemaah. Ya. Kenapa? Berarti seakan-akan sholat itu setoran hafalan. Inilah saya, hafalan saya banyak, dan suara saya bagus. Na'udzubillah min dzalik. Ngukurnya itu ketika ruku dan sujud. Ketika ruku dan sujud cepat, itu tidak merasakan bahwa hati kita ini dilihat oleh Allah. Salat adalah dialog hati dengan Allah, bukan menyetor hafalan. Salat bukan hanya gerakan, harus pakai hanya karena kita lihat sallu kama ra'aitumuni usalli. Di dalam, mohon maaf ini, orang-orang Jawa ada istilah kejawen. Yang penting eling. Jadi tidak perlu gerakan, tidak perlu ungkapan, tidak perlu, yang penting eling Gusti Allah. Ingat Tuhan. Apakah itu cara membersihkan jiwa? Tidak. Sallu kama ra'aitumuni. Salat harus persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gerakan harus, apa bacaan harus. Permasalahannya bukan di situ. Bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita. Salat adalah pertemuan kita dengan Allah. Hati kita dengan Allah. Dialog hati kita dengan Allah. Surhatan hati kita kepada Allah. Maka salat adalah membersihkan jiwa. Caranya yang gampang. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tidak cukup hanya ini. Saya kecil ya Allah. Nah, merasa kecil inilah bersih jiwa kita. Betapa banyak orang merasa besar. Saya orang besar karena harta saya banyak. Saya orang hebat karena titel saya banyak. Saya orang besar karena saya punya keturunan ini. Saya orang besar, saya adalah pejabat ini. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka betapa banyak orang yang sombong, dia sholat tapi sombong. Maka sholatnya tidak manfaat karena tidak mengembalikan pada diri kita. Disinilah kita harus
membersihkan jiwa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya tidak menolak apa bagaimana realitanya orang-orang dalam berzikir, ya tidak bisa kita paksakan mereka harus sesuai dengan kita gitu. Betapa banyak orang yang berzikir dengan cara-cara yang aneh, dengan cara-cara joget-joget, loh. Saya melihat ya dalam konteks bebas berpendapat, jangankan itu. Lakum dinukum waliyadin. Agama Anda, agama saya. Jangankan cara berzikir, akidah kita pun menghormati agama lain. Tapi apakah iya seperti itu? Tidak, gitu kan. Subhan. Maka kembali lagi caranya adalah sesuai dengan Rasulullah SAW. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, ya Allah, semua pujian milik Engkau, saya tidak punya setitik pujian pun. Ini yang harus kita rasakan. Karena biasanya para pejabat, orang yang biasa disanjung pada posisi yang tinggi, disanjung, dihormati. Penghormatan ini mengotori jiwa kita, melupakan bahwa segala puji milik Allah. Itu betapa banyak orang yang dalam tanda kutip sakit jiwanya. Para selebritis itu banyak sakit jiwanya. Amat sangat banyak di antara mereka yang sakit jiwanya. Kenapa? Karena biasa dihormati, disanjung, Memang. minta foto bersama gitu kan. Akhirnya dia lupa bosnya yang punya hak disanjung hanyalah Allah Azza wa Jal. Di sini kita harus hati-hati Bapak Ibu yang cinta Allah SWT dengan nikmat. Jangan sampai nikmat itu justru mengotori jiwa kita. Kita perhatikan Masya Allah. Orang-orang yang selalu tampil gitu kan. Tiba-tiba dia masuk di komunitas yang tidak kenal dia. Hatinya mulai berkata, orang-orang nggak kenal saya apa. Di para selebritis nih, orang-orang yang terkenal merasa tidak dihargai, maka itulah orang yang kotor jiwanya pasti gampang tersinggung. Kalau Anda gampang tersinggung, cepat-cepat ambil wudhu, sholat. Tapi sholatnya tumakninah, pelan-pelan, tenang, dan dialog hati kita dengan Allah Subhanallah. Ingat, ketika kita habis sholat, rasanya tuh badan itu bersih. Dihina caci maki, toh saya tidak punya apa-apa. Subhanallah. Dan pasti tidak pelit. Pasti. Oh ya, tidak pelit. Karena punya kan bukan punya saya harta. Mohon maaf Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Mungkin bahasa saya terlalu kejam. Mungkin Anda ditanya lagi ustadz yang lain, ustadz lain mungkin tidak sepaham dengan saya. Tidak apa-apa gitu kan. Tapi apa yang saya katakan itu berdasarkan dalil Al-Quran. Walaupun tidak, ini adalah pemahaman. Kalau dalam konteks fikih, mungkin Anda, "Wah, kok gitu?" Gitu kan. Padahal hukumnya begini, apa Pak Ustaz Arifin ngomong begitu? Apa itu? Nah, perbedaan-perbedaan pendapat kita hormati, gitu kan. Mohon maaf. Sekarang ini orang-orang dihadapkan dengan ujian cinta. Karena Nabi Ibrahim menunjukkan cinta kepada Allah di atas segalanya. Termasuk cinta kepada anaknya pun kalah. Yang dahsyat adalah cinta kepada Allah. Melebihi cinta kepada anaknya. Subhanallah. Jadi anaknya tuh nggak ada apa-apanya. Dia siap karena betapa dahsyat cinta. Sekarang kita lihat manusia diuji apakah Anda cinta Allah atau tidak. Haji mahal sekali sekian juta. Akhirnya tidak mau haji gara-gara takut. Padahal dia mampu. Saya tidak bicara yang tidak mampu. Dalam hal ini yang mampu. Ternyata orang-orang yang mampu banyak yang belum haji. Berarti Anda menunjukkan sholat Anda tidak diterima karena kikir mampu. Termasuk Idul Adha. Pak Ustadz, Idul Adha itu kan kalau haji, oke lah haji itu kan wajib. Idul Adha kurban, menyembelih kurban itu kan sunnah, Ustadz, bukan wajib. Iya betul sunnah. Justru sunnah itu adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul
mencintai Allah dan dicintai Allah. Saya ulangi lagi, ibadah sunnah itu proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah atau dicintai Allah. Nah, kalau sholat sunnah nih jangan dipotong video saya. Sholat subuh sana, sholat subuh itu sunnah. Pada nggak bangun, maka wajib karena wajib bangun semua. Sholat tahajud itu sunnah apa wajib? Sunnah. Kita presentasikan berapa orang yang tahajud dan berapa orang yang tidak tahajud. Mayoritas tidak tahajud. Kira-kira gitu lah. Dulu sebelum turun ayat Quran ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu wajibnya puasa Ramadan. Ramadan dulu belum wajib, ini hadis riwayat Bukhari. Dulu boleh puasa atau tidak puasa bayar fidyah. Bayarkan puasa atau tidak, tidak puasa. Karena formatnya bukan wajib. Maka sunnah itu proses penyeleksiannya siapa yang betul-betul cinta Allah. Dalam hadis sahih, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah tambahan, sehingga aku mencintainya. Maka cinta kita kepada Allah bukan hanya yang wajib saja, nampak dalam ibadah sunnah. Nah, sekarang ada orang yang mampu beli kambing, tapi dia tidak beli, pada uangnya cukup, lebih dari cukup, maka tanda sholatnya tidak diterima. Oh, astagfirullah. Oh ya, iya. Bukalah surat Al-Ma'arij. Bagaimana ayat 19, 20, 21, 22, 23. Lihat. Innal insana khuliqa halu'an idza masu syarr jazu'an wa idza masul khair manuan illal musallin alladzina ma'ala salatin daimun. Jadi orang ada dua sifat. Sifat buruk manusia, dia gampang ngomel, berkeluh kesah. Dia mendapatkan syar, idza masuk syarru jazuan. Ketika dia ditimpa kesengsaraan, dia berkeluh kesah. Aduh, aduh. Idza masul khairu, mana dia punya harta, tambah pelit. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Subhanallah. Maka kekikiran tanda bahwa salat itu jadi nol. Ingatkan saudara-saudara kita ini mumpung masih ada beberapa hari, jangan sampai harta Anda berlimpah. Harta Anda bahkan bisa beli sapi, 10 pun mampu. Nyumbang tidak. Subhanallah. Tapi kan sunnah, bukan wajib. Itulah perbedaan saya. Anda melihat dari sisi fikihnya iya, tapi dari sisi akidahnya, Anda menunjukkan orang yang kikir pelit. Anda bisa beli HP jutaan rupiah, tapi beli kambing tidak mampu. Astagfirullah. Nah, mudah-mudahan selama saya yang singkat ini manfaat, jangan sampai harta kita menjadikan kita kotor jiwanya. Nah, jadi jangan sampai ilmu Anda sudah punya titel panjang-panjang, jadi kotor. Anda sudah punya wajah yang cantik, merasa ini jelek cantikan saya, jadi mengotori. Anda punya badan yang gagah, oh, kayak saya nih mungkin ini sakit-sakitan kamu. Jangan melihat orang lain lebih rendah daripada diri kita, itu mengotori diri kita. Maka kita mencoba untuk jadikan nikmat itu untuk membesarkan Allah. Ketika kita membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, berarti kita nggak punya, semua milik Allah. Terus ketika Anda punya harta, tidak menyumbang hewan kurban, Anda ucapkan setiap saat Bismillahirrahmanirrahim, itu bohong. Karena merasa punya, karena mengatakan nanti berkurang uang saya. Orang yang merasa berkurang hartanya, hanyalah orang yang merasa punya harta. Subhanallah. Saya dihina orang, tidak apa-apa. Orang merasa terhina karena merasa dia terpuji. Saya bukan dihina lagi, diancam untuk dibunuh berkali-kali, udah nggak kehitung di pedalaman itu. Jangan langsung kecil hati. Toh manusia tidak punya pujian, yang punya pujian ya Allah. Parang sudah ada di depan mata. Dihina, caci maki, mau dibunuh. Tidak masalah. Toh kita tidak punya pujian, yang punya pujian ya Allah. Allah inna akramakum indallahi atqakum. Jangan merasa berkurang harta Anda. Merasa berkurang harta, itulah kotor jiwa. Jangan merasa Anda terhina, gitu kan. Oh, terhina nanti Anda merasa. Jadi terhinanya kita kapan? Apabila agama kita diusik.
Apabila ada yang menghina Rasulullah SAW, na'udzubillah, menghina agama kita, baru kita angkat senjata. Gitu. Oh, hina diri kita, nggak ada masalah, gitu kan. Jangan sampai agama kita terhina kan baru Anda. Jadi emosi angkat senjata perang itu penting juga, gitu kan. Memang diwajibkan. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kajian membersihkan jiwa kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.